Stefani. Di sini dia udah bareng sama Bang Renda selaku pengurus dari pabrik kopi Sahabat Baru. Assalamualaikum Bang Renda. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Renda? Kabar baik. Bang Renda boleh nggak dulu nanya sedikit dulu kenapa Bang Renda sudah memulai usaha di pabrik kopi Sahabat Baru? Boleh. Awal mulai Jadi kalau usaha kopi kebetulan di negeri Totoduo, Sumatera Barat. Jadi itu merupakan salah satu desa yang mungkin bisa dibilang kebanyakan itu sebagai pembuat kopi. Jadi memang usaha kopi Sahabat Baru ini turun temurun dari keluarga, mulai dari ayah sampai ke kakak saya yang terbesar. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya nanti mungkin akan diturunkan ke adik-adik saya. Kebetulan karena dulu banyak yang jualan kopi dan bisa dibilang berjalan dengan lancar, jadi makanya melihat dari hal itu, jadi orang tua itu mau melanjutkan usaha kopi ke daerah-daerah yang lain. Jadi seperti dulu itu hanya satu daerah yang dimajuki, semakin banyaknya orang yang berjualan kopi, jadi mulai sedikit ke daerah lain. Kalau untuk merek Sahabat Baru itu sendiri, mulainya itu dari tahun 1980. Kok bisa kan kepikiran namanya merek Sahabat Baru? Bisa Kalau itu sih kebetulan dari ayah itu kan memang apalagi orang yang di sini itu kan lebih suka ngumpul sama teman-teman, jadi kan istilahnya untuk mencari teman baru itu kan butuh teman baru, sahabat baru, jadi dapatlah inspirasi bilang itu sahabat baru. Iya, betul. Tantangan terbesar abang buat usaha kopi ini, tantangan terbesar keluarga abang gitu. Kalau untuk tantangan terbesar sih mungkin lebih ke, karena ada orang bilang tuh yang tantangan besar itu misalnya adalah saingan, kompetisi. Cuman kan kalau menurut pandangan saya sendiri sih, kalau untuk kopi itu kan memang tergantung selera. Jadi walaupun kita bilang kopi kita, jadi punya kopi kita sendiri itu enak, tapi belum tentu orang yang ngerasain itu sama. Jadi selera orang itu kan masing-masing. Jadi sih kalau untuk tantangan sih mungkin lebih ke menemukan orang yang seleranya sama dengan apa yang kita buat. Jadi kalau untuk saingan atau kompetisi di lapangan ya pasti mengikuti selera konsumen. Kan sekarang banyak juga kedai-kedai kopi yang bersaing dengan Kebetulan kalau kita bandingin dengan kafe, kalau kafe itu kan biasanya rata-rata kan anak muda itu kan lebih ke kopi yang masih biji, jadi untuk langsung di kafe, baru nanti langsung proses bagaimana caranya nanti diminum. Kalau untuk kita memang ada beberapa bahan tambahan untuk mengubah rasa kopi itu sendiri, jadi bisa dibilang resep tersendiri, tetapi itu untuk per orangnya itu atau untuk per merek, bahkan ada yang mereknya sama, tetapi misalnya yang megang itu 2 merek, contoh kayak kakak saya dengan ayah saya, itu mempunyai resep sendiri. Jadi memang untuk persaingan itu sih kita masih belum, karena kan memang target pasar kita sebenarnya itu kan lebih ke rumah. Jadi kan kita pasarnya itu ke toko-toko sembako, jadi kita distribusi end usernya itu paling ke rumah, bukan ke kafe atau gimana. Kebetulan untuk Sahabat Baru sendiri kita distribusinya hanya ada 2 daerah, Pekanbaru dan sekitarnya, sama dengan Kota Padaman. Untuk teman-teman yang ada di Pekanbaru dan sekitarnya di Kota Padaman bisa mencoba Sahabat Baru ini. Terus bagaimana cara abang untuk menjaga semangat dan motivasi agar terus berkembang untuk mengembangkan pabrik kopi? Jadi semangat dan motivasi kita adalah karena ini usaha untuk keluarga, kita nggak mau usaha ini hilang dalam waktu, atau mungkin kita akan mengusahakan setiap generasi kita itu ada yang melanjutkan. Jadi supaya
usaha pendahulu kita itu nggak sia-sia, jadi kita mengusahakan untuk generasi penerus kita itu untuk melanjutkan bisnis keluarga. Gimana sih abang memastikan kualitas produk kopi abang itu tetap dijaga tetap kayak selalu tetap udah terus kualitasnya juga terbaik terus gimana cara abang untuk menjaga kualitas kopi itu? Jadi sebenarnya kalau untuk kualitas kopi kita menjaganya itu pada saat biji masuk, dari biji masuk itu kita udah menjaga kualitas, karena kan memang biji kopi itu sebenarnya ada kandungan yang misalnya mempengaruhi rasa kopi, jadi kayak kandungan air. Jadi kan ada kandungan beberapa persen itu sangat mempengaruhi dari rasa kopi, dan juga kadar air itu nanti akan mempengaruhi berapa gelas kopi yang dihasilkan, bubuk kopi yang dihasilkan dari beberapa kilo. Contoh, kalau misalnya karena kan kopi itu misalnya 100 kilo biji kopi, itu bubuknya itu nggak akan sampai 100 kilo. Jadi kita menjaga kualitasnya itu dengan barang yang terbaik, meminimalisir losis yang ada pada saat dia menjadi bubuk. Kemudian kita juga akan mengecek kering atau enggaknya biji tersebut. Kemudian resep akan kita jaga enggak berubah dari awal sampai akhir. Rencana ke depan kita akan coba meluaskan area bisnis. Jadi mungkin kalau untuk sekarang bukan bagian sekitarnya, mungkin nanti kita akan bergerak ke daerah atas atau mungkin daerah bawah. Mungkin nanti dan apabila ada waktu mungkin nanti kita bisa menambah tim untuk bergerak ke daerah yang kalau untuk karyawan kita total itu ada 18 orang. Terus terakhir bang, kalau misalnya ada nih teman-teman di rumah yang mau merintis usaha juga, abang bisa nggak ngasih motivasi atau saran ke mereka agar mereka tuh nggak berkecil hati bang, kayak nggak mungkin lah bisa merintis usaha dari kecil dari nol gitu. Kalau untuk motivasi sih untuk usaha bagi kita kan seperti saya punya usaha kecil-kecilan, mungkin sih motivasi dari saya pribadi itu dari ini, setiap usaha kita itu ada masanya. Setiap usaha kita itu ada kesempatan untuk masuk dan ada kesempatan untuk maju. Sehingga kita untuk mencari peluangnya itu gimana? Karena tidak akan ada usaha yang sia-sia, karena setiap usaha itu pasti ada jalan dan ada pasangannya. Itu sih prinsip saya. Itu yang membuat saya itu nggak putus asa untuk terus mencoba supaya usaha keluarga ini nggak berhenti atau nggak putus jalan. Terima kasih bang untuk waktunya mungkin teman-teman dari cerita abangnya tadi kita juga peluang usaha itu dengan punya rezeki yang masing-masing, jadi kita tidak ada yang ngatur, jadi tidak perlu buat putus asa dan terus mencoba. Mungkin hanya sekian wawancara kita hari ini. Saya Nadia Stefani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama teh tinggal ngamet cek dulu ah. Di mana? Dari Win bu.